Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan sehingga kita bisa bertemu lagi dengan kegiatan membaca bersama tadarrus tafsir Al-Munir fil aqidati wasyari'ati wal manhaj. Pada kesempatan yang mulia ini, di mana kita juga sudah memasuki bulan Sya'ban ya. Kalau kita masuk ke toko Indomaret, sudah banyak yang jualan kurma sama sirup ya. Sudah mulai dipajang gitu ya. Iklan-iklan di TV, di YouTube juga sudah mulai banyak yang mulai mengiklankan minuman, makanan untuk berbuka puasa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang istimewa ini, insya Allah kita akan mentadabburi surat Al-Baqarah yang terkait dengan fardu as-siyam, faridatus siyami, tentang kewajiban puasa. Sebagai pendahuluan, kalau sebelum-sebelumnya kita mengkaji kitab tafsir ayat ahkam yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Ini termasuk kitab yang turos ya, kitab yang lama tapi sering menjadi rujukan ulama-ulama modern, ulama-ulama zaman sekarang. Pada hari ini, sejak pertemuan yang kemarin, kita sudah mencoba juga untuk mempelajari tafsir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau ini adalah ulama yang juga sering disebut dengan faqih modern. Jadi beliau tidak hanya menulis tentang tafsir, tapi juga tentang fikih dan beberapa kajian yang sifatnya lebih kepada hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi istilah-istilahnya jauh lebih mudah untuk bisa dipahami, untuk dikondisikan dengan keadaan kita seperti saat ini. Dalam tafsir ini masuk dalam juz yang kedua, Faridatus Siyami. Ayatnya tentu sudah kita tahu ya, bahwa kewajiban berpuasa itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhiril ayah. Mi'ah khamsa wa tamanun, sampai akhir ayat 185. Struktur tafsir ini hampir sama dengan tafsir di ayat ahkam yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Di dalamnya ada al-qiraat, yaitu cara membaca ayat Al-Qur'annya. Yang kedua, ada juga balaghah, yaitu kiasan bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an. Kemudian ada al-i'rab yang di sini membahas tentang susunan bahasa
dalam bahasa Arab. Kenapa disebut kutiba? Kenapa tidak disebut furido? Ini nanti ada beberapa penjelasannya. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membaca tentang al-mufradat al-lughawiyah. Jadi kosakata bahasa yang ada relevansinya dengan puasa tadi. Kata kutiba dalam ayat Al-Quran yang tadi itu artinya adalah furido, yaitu diwajibkan. Hai orang-orang Islam, hai orang-orang mukmin, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, kata kutiba diwajibkan ini banyak dimaknai oleh umat Islam dengan pengertian, oh ternyata puasa itu bukan hanya untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat sebelum-sebelumnya. Pengertian ini tidak sepenuhnya salah, tetapi ada yang perlu didetilkan. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, fil fardiyati wal wujubi as-sawmi, ada perbedaan antara ulama. Yang dimaksud dengan puasa pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu apakah sama dengan puasa yang difaridohkan pada saat zaman Nabi Muhammad? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ay al-fariidhah al-fardiyatu wa wujubis siyami. Pendapat yang pertama mengatakan kewajiban puasanya sama, kemudian tata caranya berbeda. Ini pendapat yang pertama, golongan ulama yang pertama. Jadi tetap diwajibkan puasa kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, tetapi tata caranya berbeda. Pendapat yang kedua, miqdaruhu. Nah, yang kedua itu yang sama dari puasa kita dengan puasa sebelum kita, itu adalah kadar waktunya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang ketiga, waqila kaifiyatuhu minal kaffi anil akli wasyurbi. Yang ketiga berpendapat yang sama antara puasa kita dengan puasa sebelum Nabi Muhammad itu tata cara mencegah makan dan minum. Jadi larangan makan dan minumnya sama, tetapi waktunya berbeda. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, yang sama itu adalah kewajibannya, tetapi caranya berbeda, waktunya juga berbeda. Yang kedua, miqdaruhu, waktunya yang sama dari fajar sampai maghrib, tetapi tata caranya berbeda. Sedangkan yang ketiga, tata caranya yang sama, yaitu menahan diri dari makan dan minum, tetapi waktunya yang berbeda, tidak dari fajar sampai maghrib. Warra'yul awal arjah. Untuk 3 pendapat ini, yang pertama itu adalah yang dapat dibenarkan. Jadi yang benar itu adalah pendapat yang pertama, bahwa puasa kita dengan puasa sebelum Nabi Muhammad, sebelum diwajibkannya kepada Nabi Muhammad, yaitu kepada nabi-nabi sebelumnya, itu samanya hanya pada kaifiyah, samanya hanya pada kewajiban, sama-sama diwajibkan, tetapi tata caranya berbeda, waktunya juga berbeda. Idh yakfi fi fahmil ayati ayyakuna Allahu kutiba sauman kataba sauman ma'alal ladzina min qablina. Jadi ayat ini hanya ingin menekankan bahwa puasa yang diwajibkan kepada kita itu juga dulu pernah diwajibkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa hadza musallamun bihi inda ahli al-adyan. Fa minal ma'rufi anna shauma masyru'un fi jami'il milal. Dan sebetulnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa puasa itu di setiap turunnya Nabi itu ada kewajiban berpuasa, ada syariat berpuasa. Namun
tata caranya yang berbeda. Hatta al-wathniyah, sampai orang yang menyembah berhala itu juga ada ketentuan kewajiban puasa. Wa huwa ma'rufun inda qudama'il Masriyin wal Yunani wal Rumani wal Hunud. Itu bisa kita ketahui di sejarah pada saat zaman Mesir kuno atau zaman Yunani kuno atau zaman Romawi kuno. Wa fit Taurati al-haliyah madahas siyam was-shaimin. Dalam kitab Taurat itu ada juga bab tentang memuji kepada orang yang berpuasa. Artinya puasa itu diberikan pujian. Wa thabata anna Musa alaihi salam shoma 40 yauman. Dan Nabi Musa itu puasanya diwajibkan 40 hari. Berarti berbeda dengan kita yang diwajibkan selama 1 bulan. Kadang 30, kadang 29. Wal yahud fi hadhil azminah yasumuna usbu'an. Sementara kaum Yahudi berpuasa selama 1 minggu. Wa yasumuna yauman min syahrin abin. Kemudian mereka juga berpuasa 1 hari. Wa kadzalikal anajila al-haliyah tamdahu siyama wa tu'tabaruhu ibadatun kan nahyi 'anir riya'i wa idharil kabati fihi. Demikian juga puasa itu menjadi ibadah yang banyak dipuji pada saat kekinian. Tidak saja di bidang agama, tetapi di bidang kesehatan juga rupanya puasa mendapatkan pujian, karena puasa itu mendatangkan manfaat bagi kesehatan. Kemudian kita lanjutkan dengan penjelasan dari Syekh Ali As-Sabuni. At-tafsiru wal bayan. Tafsir dan penjelasan dari ayat tentang puasa. Tastamirul ayat ya'udu bibayanil qasasi wal wasiyati fi sirdil ahkami syar'iyyah. Ayat tentang puasa itu turun setelah ayat yang menjelaskan tentang qisas, wasiat dan hukum syariah lainnya. Fala hajata li ma'rifatil munasabati baina kulli hukmin wa ma yalihi. Maka menurut Syekh Wahbah Zuhaili, kita tidak perlu menjadikan ayat-ayat sebelum itu sebagai pembahasan yang kita kaitkan dengan puasa. Jadi antara bab tentang qisas, bab tentang wasiat, dan hukum-hukum yang lain itu berbeda penjelasannya dengan bab tentang puasa. Fallahu farada alaikumus siyam kama farada alal mu'minina atibba'al milali al-ukhra min laduni Adam alaihi salam. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Wa nadahum biwasfil imanil muqtadi lil imtithal. Dan Allah memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, dengan sebutan yang paling lembut, wahai orang-orang yang beriman. Al-muqtada lil imtithal, agar kita bisa menjadi orang yang beriman. Wa abana anna shauma furidu ala jami'in nas. Dan ayat ini yang mewajibkan tentang puasa itu juga menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan kepada seluruh manusia. Targhiban fihi wa tawdihan annal umura asyaqah idza ammat sahula tahammuluha. Kenapa
panggilan untuk puasa itu ditujukan kepada banyak orang? Kenapa tidak diwajibkan misalkan kepada orang tua saja atau kepada orang-orang yang memiliki kesehatan yang baik saja? Meskipun nanti ada kebijakan tentang futur bagi orang-orang yang sakit maupun yang safar. Targhiban fihi, agar kita menyukai puasa, agar kita menjadi terbiasa dengan puasa. Wa taudihan, dan agar menjadi jelas annal umura saqah idza ammat sahula tahammuluha. Ketika perintah puasa itu dianggap sebagai perintah yang berat, dia akan menjadi ringan kalau yang melaksanakannya banyak orang atau berjamaah. Maka bagi jamaah yang sering melaksanakan sholat sunnah Senin atau Kamis, di mana yang puasa mungkin tidak semuanya, itu justru memiliki tantangan yang jauh lebih besar dan bisa jadi terasa berat karena lingkungan sekitarnya tidak ikut berpuasa. Puasa Ramadan sebetulnya juga berat, tetapi digambarkan oleh Al-Quran karena diwajibkannya kepada banyak orang, maka itu akan menjadi ringan. Seperti ada dorongan bagi kita untuk sama-sama berpuasa, menahan diri dari lapar dan haus. Kalau puasa Senin Kemis atau puasa sunnah lain mungkin hanya kita yang berpuasa, yang lainnya tidak berpuasa. Wa syu'rul mu'dunu laha birrahati wa tuma'ninah liqiyamiha 'alal haqqi wal 'adli wal musawah. Dan puasa itu akan menjadikan orang yang melaksanakannya merasa lebih santai, lebih tenang, dan dia akan merasakan bahwa puasa itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna shauma madhiratun linnafsi, dan puasa itu juga dapat mensucikan diri kita sendiri. Wa mardatun lirabbi, juga sebagai perantara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'addun nufusa litaqwallahi fis sirri wal alan. Dan puasa itu bisa mendatangkan jiwa yang suci, yang hanya takut kepada Allah, baik ketika terlihat maupun ketika tersembunyi. Wa yurbil iradah, dan dengan puasa kemauan kita itu bisa terkontrol. Kita mau makan, karena belum waktunya buka, maka bisa dikontrol, dikendalikan sampai maghrib. Wa yu'allimus sabra, puasa itu juga mengajarkan tentang kesabaran. Wa tahmilul masaq wa dhabtin nafsi indal makarih wa tarkis syahawat, lidza qala an-nabiyyu as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu juga rupanya dapat memecah syahwat atau dapat memecah keinginan-keinginan yang tidak berdasar. Karena puasa itu junnatun, dalam hadis Nabi, as-shaumu junnatun, dapat menghalangi hal-hal yang bersifat nafsu. Wa i'dadus shaum littaqwa yahdutsu min nawahin mukhtalifatin ahammu ma ya'ti. Berikutnya Syekh Wabazuhali menyebutkan kalau di surat Al-Baqarah itu tujuan puasa sudah disebutkan la'allakum tattaqun. Kenapa menyebutkan tattaqun? Tattaqun itu dalam bahasa Arab disebut fi'lul mudhari atau kata kerja yang sedang berlangsung. Kalau kita kenal kata kerja itu ada yang kata kerja lampau, kata kerja yang sedang berlangsung, dan kata kerja yang akan terjadi. Nah, tattaqun itu adalah kata kerja yang sedang berlangsung. Dalam praktik gramatikal bahasa Arab, pengertian tattaqun itu berarti
Tujuan puasa itu bukan menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini sering kita terjemahkan dengan agar kamu bertakwa. Tetapi kalau kita mau lebih sesuai dengan kata tatakun, itu berarti agar kamu melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi takwa itu bukan tujuan, tetapi adalah kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani sehari-hari. Kita melakukan kebaikan, itu menjadi kebiasaan kita. Kita melakukan bersedekah sebagaimana di bulan Ramadan. Kalau di bulan berikutnya kita juga masih bersedekah, berarti kita tatakun, melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau hanya menjadi orang yang bertakwa, berarti hanya pada hari itu kita bertakwa. Setelahnya kita tidak lagi bertakwa. Ini pengertiannya kenapa disebut tatakun. Sama seperti orang yang sudah menjadi juara, dia akan menjadi juara pada saat dia menerima piala. Setelah itu, dia akan dicoba apakah kemampuannya bisa bertahan atau tidak. Nah, orang puasa juga sama. Kalau dia hanya bisa menjadi bertakwa itu hanya pada bulan Ramadan, berarti dia belum disebut dengan tatakun. Bertakwa tapi yang sampai bulan Ramadan, selebihnya belum menjadi tatakun. Ada 6 yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili yang menunjukkan ketakwaan seseorang melalui puasa. Jadi kalau kita mempunyai ke-6 ini, berarti kita sudah bisa disebut dengan tatakun, bertakwa atau menjalani ketaatan-ketaatan itu. Yang pertama, ini secara singkat dulu ya, nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ke-6 hal itu, puasa itu mendidik kita untuk takut kepada Allah. Al-khosyatu minallah. Jadi kalau di bahasa Arab, takut itu ada 2 bahasa Arab. Ada khosyah, ada khaufun. Khosyah itu takut tapi kita ingin mendekat. Seperti takut kepada Allah, tapi kita pengen dekat dengan Allah. Nah, itu menggunakan kata khosyah. Khosyah rabbah, takut kepada Allah, tapi kita pengen dekat dengan Allah. Yang kedua, takut dalam bahasa Arab itu juga disebut dengan khaufun. Kalau yang ini, takut dan pengen menghindar. Contohnya, takut dengan harimau, kita pengen menghindar. Takut dengan anjing, kita pengen menghindar. Nah, itu berarti takut dan pengen menghindar. Tapi kalau kepada Allah, puasa itu mengajarkan takut, tapi kita pengen dekat dengan Allah. Berarti takutnya bukan pengen menghindar. Yang kedua, puasa itu juga bisa menghancurkan sifat-sifat syahwat yang tadi sudah disebutkannya. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Yang ketiga, puasa bisa melakukan anggota tubuh kita seperti kita terapi. Jadi sehat badan, anggota tubuh, organ-organ tubuh, termasuk yang di dalam tubuh kita juga terbiasa dengan makanan dan minuman yang sehat. Yang keempat, fihi tahqiqun ma'nal musawati bainal aghniya'i wal fuqara. Puasa itu bisa menjadikan kita setara antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Sama-sama puasa dimulai dari fajar sampai buka puasa maghrib. Mungkin bedanya hanya menu sahurnya atau menu buka puasanya, tetapi waktu puasanya sama. Wal asrafu wal amah. Kita saat puasa itu menjadi setara dengan orang yang terpandang maupun orang yang umum, yang awam. Yang pejabat maupun yang orang umum itu menjadi setara, puasanya sama. Kemudian yang kelima, yu'awidul 'ala nidhami fil ma'isah. Puasa itu juga bisa mendisiplinkan kita. Bangun tengah malam, kemudian bisa diawali dengan sholat malam, bisa melakukan sahur, dilanjutkan sholat subuh.
dan itu mudah-mudahan bisa terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yujaddidul binyah, dan menurut Syekh Wahbah Zuhaili, puasa itu bisa memperbaiki struktur tubuh kita. Yang terpenting itu tadi kesehatan yang di bagian organ dalam, bagian yang bekerja, biasanya bekerja karena ada makanan yang dikonsumsi, dia menjadi berhenti istirahat. Dan lebih dari itu, menurut Syekh Wahbah Zuhaili, yujaddidul binyah, memperbaiki struktur tubuh. Wa yaqwi sihah, menjadi kita lebih kuat. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan menjadi sehat. Mungkin ini sementara yang kita pelajari dulu. Mudah-mudahan ini bagian daripada kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Karena hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka kita layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afu minkum. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.